first impression dari Pak Rahmat, Pak? Kita datang mengunjungi Expo 2025 di Osaka ini, satu event yang kita bisa lihat apa yang ditampilkan, baik itu teknologi yang juga berkaitan dengan ramah lingkungan dan juga dengan budaya. Bagaimana teknologi dan budaya itu menjadi satu kesatuan yang bisa menampilkan sesuatu produk dan suatu kehidupan masa depan. Ya. Indonesia sudah beberapa kali menjadi partisipan, tapi apa pentingnya buat kita, Pak? Sudah cukup banyak ya. Ya. Baik itu di Milan, di Dubai, dan sekarang di sini juga. Nah, acara seperti begini apa manfaat buat kita, Pak? Manfaatnya buat kita ya tentu kita ingin mempromosikan banyak hal. Kita bisa memperkenalkan bagaimana filosofi daripada negara kita, bagaimana bisa memperkenalkan budaya kita, bagaimana kita bisa memperkenalkan daerah kita, kekuatan dan apa yang kita bisa miliki, dan bagaimana kita bisa dengan demikian bisa mengundang wisatawan dari Jepang khususnya, dan juga bisa mendorong investasi ke Indonesia. Ini kan selama 6 bulan, Pak. Indonesia kayaknya belum ada satu event sejenis yang gede, Expo. Perlu nggak buat kita negara nomor 4 terbesar penduduk, Pak? Saya kira perlu, karena ini momen yang bagus ya. Seluruh dunia terpusatkan kepada Expo di Osaka ini sendiri. Dan kebetulan sekarang sudah zaman AI. Pak Rahmat sendiri sebagai legislator dan juga sebagai pengusaha Panasonic, apa yang paling penting di acara ini, Pak? Yang orang datang kepingin tahu. Ya, semua di Expo ini kita bisa melihat apa keunggulan daripada semua negara itu sendiri, apa yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa melihat pemikiran-pemikiran ataupun filosofi apa saja yang ditampilkan dalam bentuk produk ataupun dalam bentuk apa saja. Ini yang saya kira kita bisa lihat, kita bisa belajar di ini. Seperti kalau kita ke Taman Mini Indonesia Indah, kita bisa tahu seluruh bagaimana budaya di seluruh Indonesia itu di Taman Mini Indonesia. Dan ada hubungan Indonesia-Jepang sendiri, Pak, khususnya perdagangan ke depan di Expo itu. Saya kira Jepang ini kan negara yang sangat strategis. Hubungan Indonesia dengan Jepang itu hubungan diplomatik sudah lebih dari 60 tahun. Nah, Jepang sudah banyak melakukan investasi di Indonesia. Kita bisa merasakan pembangunan di Indonesia ini, baik itu di infrastruktur, di sektor manufaktur, dan sektor jasa maupun lain sebagainya. Saya optimis kalau kita bisa terus asah kerjasama kita dengan Jepang ini lebih baik lagi, kita akan bisa menjadi negara yang hebat. Kenapa? Ada satu kelebihan kita punya pasar besar, jumlah penduduk besar, sumber daya alam besar, yang belum kita kelola sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menjadikan untuk tujuan kita membangun negara yang kuat. Jepang, dia punya teknologi. Nah, sekarang dia punya persoalan masalah penduduk. Jumlah penduduk yang tidak begitu besar. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ini untuk kita bisa mengirim tenaga-tenaga kerja kita untuk berlatih bekerja, yang kemudian ini menjadi salah satu jaminan atau menjadi satu kepastian buat investor Jepang bahwa kesiapan tenaga kerjanya sudah dilatih di Jepang. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Vietnam maupun Cina sendiri sebelum mereka membuka pasarnya untuk investasi masuk sebelum dia masuk jadi anggota WTO, mereka sudah mengirim anak-anak mudanya untuk belajar di Jepang, sehingga ketika mereka sudah membuka negaranya pada waktu dari sejarah WTO, itu mereka sudah siap dengan tenaga kerjanya dan siap untuk mengambil teknologinya.